Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Amanda, NPM A1E021032 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan ini terbagi menjadi 7 subtema. Yang pertama itu ada pengertian manajemen pendidikan, yang kedua itu ada unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, dan yang keempat itu ada pembagian manajemen. Dan yang kelima itu ada komposisi keterampilan manajemen. Yang keenam itu ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan eger yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Lalu, pengertian pendidikan. Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat dan bangsa dan negara. Lalu, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua itu ada unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada manusia berperan sebagai manpower dalam berorganisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua itu ada barang atau material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga itu ada mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat itu ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, dan mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Dan yang kelima itu ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan
bertujuan menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran. Dan yang keenam itu ada market, itu pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dan yang terakhir itu ketujuh, ada waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah 2012-123, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu ada terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, itu ada terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga itu ada terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat itu ada tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima itu ada terbekalinya tenaga pendidik dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang terakhir itu ada teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan untuk subtema yang keempat itu ada pembagian manajemen. Yang pertama itu ada manajemen puncak, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau kayak eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief eksekutif. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan penting. Yang kedua itu ada manajemen menengah, disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga itu ada manajemen pelaksana, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Dan yang kelima itu ada komposisi keterampilan manajemen. Di komposisi keterampilan manajemen ini terbagi menjadi 3. Itu ada keterampilan teknik, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur teknik suatu bidang khusus. Yang kedua itu ada keterampilan manusiawi, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun per kelompok. Yang ketiga itu ada keterampilan konseptual, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Dan yang keenam itu ada ruang lingkup pendidikan manajemen. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendaya gunakan sumber daya yang ada
secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbangkan secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga itu ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Yang keempat itu ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima itu ada manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dan yang keenam itu ada manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoyance atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Dan yang ketujuh itu ada manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polis dan prosedur, instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Yang ke-8 itu ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar, mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Dan yang terakhir itu ada 7. Yang ketujuh itu ada prinsip-prinsip pendidikan manajemen. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua itu ada mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga itu ada memberikan tanggung jawab dan personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat itu adalah mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, kelima, itu ada relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.